Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ica Holid, NPM 2213051092. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum PPKMB Universitas Lampung tahun 2022 dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 19 Agustus tahun 2022. Berikut adalah materinya. Terkait peran kepolisian terhadap kejahatan digital, beberapa contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya. 1. Penipuan secara online. 2. Pencemaran nama baik. 3. Penipuan kartu. Berikut adalah trik untuk terhindar dari jeratan hukum UU ITE, yaitu 1. Pengguna internet harus lebih teliti sebelum men-share berita. 2. Mengecek kembali jika ingin bertransaksi di internet. 3. Tulisan yang dibuat harus dengan fakta yang ada. 4. Dalam menulis, jangan hanya mengkritis, tapi memberi solusi dari masalah tersebut. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah. 6. Segera melaporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di media sosial. Dan subpokok lainnya adalah pengertian Undang-Undang ITE, pasal yang berkaitan tentang perbuatan yang dilarang dan ketentuan Undang-Undang ITE. Materi kedua, dengan pemateri Dr. Susetya Hermawati ST MSI, terkait perkembangan karakter mahasiswa. Tujuan dari pembangunan karakter menjadikan mahasiswa itu man of analysis, karena mahasiswa adalah agen pembangunan untuk Indonesia menjadi solusi. Tanggung jawab generasi muda. 1. Memelihara dan mempertahankan persatuan bangsa. 2. Membangun kepribadian yang sehat, tangguh, berpikir analisis dan sintesis, berilmu tinggi, berketerampilan, serta bermoral Pancasila dan berbudi luhur. Kemunduran budaya. Hancurnya nilai demokrasi masyarakat, hancurnya nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai komunitas, memerosotkan nilai toleransi dari masyarakat, kemunduran nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, kerusakan sistem pelanggaran terhadap nilai kebangsaan, nilai toleransi dari masyarakat, kemunduran nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, kerusakan sistem pelanggaran terhadap nilai kebangsaan. Tetap menghormati agama lain, tidak mengolok-olok agama lain, tidak membeda-bedakan agama yang teman kita percayai, tidak merusak tempat ibadah dan membuat kegaduhan di tempat ibadah. Materi pertama, tingkat universitas pada tanggal 16 Agustus 2022, dengan pemateri Profesor Dr. Haryandi, MSI, yaitu dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampordeka. Tujuannya mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel, dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh Merdeka Belajar Kampus Belajar. 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang atau praktik kerja. 3. Asisten mengajar di satuan pendidikan. 4. Penelitian atau riset. 5. Proyek kemanusiaan. Pokok bahasan. Visi Indonesia 2045, Pilar Visi Indonesia tahun 2045, tantangan yang dihadapi, indikator profil pelajar Pancasila, dasar-dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi kedua, pemateri Profesor Dr. Asep Sukohar, SKET, MKes, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pokok bahasan, definisi lingkungan, permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestarian bumi, program kampus sehat, pengendalian COVID-19, definisi manajemen risiko, contoh manajemen risiko, upaya kampus sehat Unila. 1. Zero Tolerance Areas. 2. Parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus. 3. Pengelola sumber air atau Aquanila. 4. Arboretum dan anggrek, tempat penanaman pohon dan penanaman anggrek. 5. Pengelola sampah, TSPT atau tempat pembuangan sampah terpadu, dan lain-lain. Materi kedua, dengan pemateri Profesor Dr. Yulianto, MSI, terkait etika dan norma kehidupan kampus, dengan pokok bahasan, mahasiswa ideal, 4 tipe karakter mahasiswa, 10 karakter mahasiswa ideal, 5 cara menjadi mahasiswa ideal, modul pembelajaran kekerasan seksual. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengejar IPK, tetapi mampu mengembangkan kemampuan organisasi, mengatur teman-teman dengan baik, dapat mengeluarkan pendapat di depan banyak orang. 4 tipe karakter mahasiswa. 1. Tipe mahasiswa study oriental, hanya suka belajar atau biasa disebut mahasiswa kupu-kupu atau kuliah-pulang. 2. Tipe mahasiswa organization oriental, disebut sebagai mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat. 3. Tipe mahasiswa study and organization oriented, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain. 4. Menyesuaikan diri. 5. Peduli terhadap lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin. 9. Memiliki cita-cita tinggi. 10. Rendah hati. Materi keempat, dengan pemateri Profesor Suharso, PhD, terkait perguruan tinggi di era revolusi Industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Dengan pokok bahasan,
kehidupan kampus pada masa pandemi, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa, ICT, staging Unila, tantangan Unila selama pandemi COVID-19, era revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan menghadapi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia, melainkan mahasiswa luar negeri pun sama hanya karena mereka sudah mendapatkan teknologi yang tinggi. Mereka sudah berpikir bagaimana menghadapinya. Materi pertama tingkat fakultas pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 dengan pemateri Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Pokok bahasan, bagaimana kita menghadapi dosen, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai satu tujuan, terkait plagiarisme atau penjiplakan. Materi kedua, dengan pemateri Dr. Riswandi MPD, Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. Pokok bahasan, analisis mahasiswa, berkaitan dengan literasi 4.0, yaitu literasi data dan manusia, perkembangan iptek dan inovasi. Ada kegiatan KO dan ekstrakurikuler. Tujuan kita untuk kuliah, apa ini pilihan kita? Kuliah itu investasi masa depan. Karakteristik yang menang, musuh utama seperti malas. Manajemen waktu belajar, sistem kredit semester atau SKS, tujuan SKS. Materi ketiga dengan pemateri Dr. Anders Supriyadi, MPD, yaitu fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Pokok bahasan fasilitas, yaitu tempat parkir terpadu, gedung dekanat, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, gedung H, gedung I, gedung C. Dr. Supriyadi MPD mengatakan, gaji double untuk fakultas keguruan dan ilmu pengetahuan. Semester 3 dan semester 5 dapat mengajukan UKT kembali jika memiliki alasan tertentu. Materi keempat dengan pemateri Dr. Riswanti Rini MPD, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Pokok bahasan, tunjukkan prestasimu untuk Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan. Melaksanakan ini kegiatan pada Simkat Mawa dilaksanakan oleh sebagian kemahasiswaan dan alumni. Surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Materi pertama tingkat fakultas pada tanggal 19 Agustus tahun 2022. Perkenalan dengan pimpinan jurusan. Materi kedua, mengenalkan kepala program studi. 3. Acara penutup dan pembacaan nominasi dan pemenang. Itulah resumen PPKMB Universitas Lampung pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 19 Agustus tahun 2022. Pesan dan kesan saya untuk PKKMB Universitas Lampung adalah kesannya sangat menarik dan sangat menyenangkan saat PKKMB offline. Semoga nanti di perkuliahan akan offline juga. Dan pesan saya, Unila semakin maju terus dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Siapa kita? Mahasiswa Unila Jaya Jaya Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.